Nah, kalau misalnya Ibu lihat sendiri nih Bu ya, menurut Bu Rahmi, kan kita nggak tahu nih Bu sampai kapan ya, Iya, betul. dan masih pembelajaran yang dilakukan juga masih daring seperti tadi ya, menyampaikan materi segala macam. Mungkin menurut Ibu nih, apakah pemerintah harus mungkin melakukan sedikit mungkin metode ataupun harus diterapkan lagi di dunia pendidikan Ibu agar lebih tepat lagi nih? Kalau saya, pemerintah sudah harus berpikir untuk memberi kelonggaran sedikit untuk khususnya untuk pendidikan, untuk dunia pendidikan, karena selama ini ya memang sudah mulai ada itu protokol pendidikan juga sudah mulai ada. Bahkan sebenarnya kalau Una dengar nggak, kalau Mas Nadiem itu Menteri Pendidikan itu sudah mencanangkan bahkan untuk kampus Merdeka Belajar itu sebenarnya kalau sangat cocok ini. Jadi mahasiswa di mana aja boleh kuliah, nggak harus di kampus lagi. Jadi dosen itu menjadi supervisor dia nanti. Nah, itu sudah mulai dipikir oleh pemerintah. Cuman memang belum maksimal. Seharusnya kerjanya harus lebih cepat. Kecepatan berpikir tentang pendidikan itu harus sama cepatnya dengan orang kesehatan berpikir bagaimana memutus mata rantai virus. Jadi harus cepat. Selama ini yang kita rasakan untuk memutus mata rantai virus itu cepat itu ya, cepat mengadakan swab, mengadakan rapid test segala macam gitu kan, PCR dan lain sebagainya. Tetapi memikirkan pendidikan untuk cepat gitu, itu yang masih kurang gitu. Sehingga banyak kita dengar keluhan masyarakat, kenapa sih sekolah nggak dibuka tapi di warung kopi banyak, bahkan anak juga dibawa ke warung kopi untuk ngopi gitu kan. Jadi apa corona itu di lembaga pendidikan saja adanya gitu kan. Di warung kopi nggak ada corona. Jadi itu karena kecepatan kurang cepat. Seharusnya nggak apa-apa pendidikan itu tetap berjalan karena prinsip virus itu kan dia harus ada inang yang membawa itu kan. Cuman karena ini lagi masa virus seperti ini ya kita atur misalnya kalau biasa satu kelas itu 40 anak, sekarang ya 20 anak. Jadi kan biasanya ada 4 deretan tuh. Jadi 2 deretan saja gitu. Kemudian menggunakan APD yang lengkap. Kemudian jam pembelajarannya dibatasi gitu. Sebenarnya itu sudah dibuat Una, tapi kenapa belum dilaksanakan, belum dibuka juga gitu. Jadi kecepatan itu yang sebenarnya. Jadi pemerintah harus berpikir bahwa ini makin lama makin bahaya karena pendidikan ditutup, karakter juga mempengaruhi. Ditutup maksudnya ke sekolah ya, karena sosial itu sulit dibentuk kalau di rumah saja. Jadi memang dia harus berinteraksi dengan banyak orang, baik itu mahasiswa maupun siswa gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kompetensi sosial anak juga menjadi hilang, dia menjadi sangat individualisme. Karena apa? Karena sudah terbiasa dia hidup sendiri gitu. Kan kalau sudah nyaman, ada anak yang belajar di rumah nyaman, homeschooling saja, tutup aja sekolah semua gitu kan. Dia malah milih homeschooling, nggak mau lagi sekolah. Gitu kan khawatirnya seperti itu kan. Jadi pemerintah sudah berpikir, tapi belum terlalu cepat belum secepat memikirkan kesehatan. Kesehatan itu penting, tapi pendidikan juga penting. Karena kalau ini rusak butuh waktu lama sekali untuk bisa memperbaiki. Butuh misalnya contoh ya, dia kecanduan narkotik hari ini, narkoba hari ini, itu puluhan tahun untuk dia bisa. Apalagi misalnya game online gitu kan, dia mau belajar gelisah, aduh kapan selesai, mau main game lagi. Jadi itu yang dikhawatirkan. Apalagi chip itu ya, Skechers itu ya, macam lah game online sekarang, segala macam gitu kan. Iya betul sekali Bu. Jadi ya itu tadi harus lebih cepat lah berpikir pemerintah ya untuk menemukan mungkin formula pendidikan di masa pandemi ini seperti apa tepatnya. Dan apabila sudah menemukan segeralah diterapkan ya Bu ya, jangan menunggu lagi nih, jangan sampai rusak lah karakter anak-anak. Apalagi kan anak-anak ini kan generasi muda ke depan ya Bu ya, jangan sampai karena mungkin lambat selangkah akhirnya jangan sampai rusak. Malah saya kalau anak-anak usia seperti itu biasanya sebenarnya kan tidak terlalu rentan untuk corona gitu kan, orang tua dan yang punya penyakit penyerta yang itu kan yang harus diantisipasi. Jadi sekolah itu kayak zaman saya dulu sekolah itu setiap hari Jumat itu dibagi bubur kacang hijau di sekolah. Itu untuk meningkatkan gizi anak gitu kan.
Kenapa nggak dibuat seperti itu? Karena musim corona ya setiap hari aja dikasih susu. Jadi ada anak-anak yang nggak minum susu. Kemudian duitnya itu dibeli vitamin C. Karena memang obat kan nggak ada corona itu. Cuma untuk meningkatkan imun tubuh. Untuk meningkatkan imun sehingga anak menjadi daya tahan tubuhnya menjadi lebih kuat. Bagi saja vitamin C setiap hari ke anak gitu. Kalau dana pendidikannya dialihkan ke situ aja dulu untuk sementara, daripada di rumah. Sampai kapan? Pertanyaannya kan sampai kapan? Kalau dikatakan bahwa bulan 12 itu sudah berakhir corona, siapa yang katakan? Tidak bisa menjamin juga ya, kan nggak bisa menjamin juga. Artinya sebenarnya kita sudah saatnya, katanya kan sudah new normal. Kita ambil aja patokan itu new normal, berarti kita hidup dengan kebiasaan yang baru. Ya masalah kesehatan, masalah pendidikan juga. Kalau biasanya salaman begitu masuk gerbang sekolah, ya ini jangan salaman gitu, jangan salaman. Jadi salamannya dengan model lain seperti kita tadi gitu kan. Sebenarnya bukan karena nggak sayang Una, tapi karena kondisi. Jadi sama-sama menjaga gitu, sama-sama menjaga. Jadi ya dimulai saja, kalau menurut saya dimulai saja. Kemudian saya yakin kok orang tua pada saat dia melihat gejala anak, jangankan corona, sebelum corona saja anak baru gejala pilek aja udah nggak diberikan sekolah gitu kan. Insya Allah orang tua juga karena dia sayang sama anaknya, dia peka kok. Jadi waspada boleh, tapi kekhawatiran yang berlebihan sepertinya harus dikurangi lah, karena waktu terus berlalu. Ini udah 1 semester. Coba bayangkan kalau anak kelas 3 SMA yang 6 bulan lagi dia harus mengikuti SMPTN itu. Kemudian coba bayangkan kalau anak SD yang kelas 6 yang 6 bulan lagi dia sudah harus berhadapan dengan ujian akhir gitu kan. Atau anak SD kelas 1 yang baru masuk, dia belum pernah tahu apapun tentang dunia pendidikan, tiba-tiba jadi sepertinya sudah harus dimulai. Dan insya Allah lambat laun kita belajar kok untuk bisa menerapkan protokol kesehatan di sekolah gitu ya. Oke, baik Bu Rahmi. Kalau saya sih seperti itu. Baik Bu, sangat ini ya Bu, sangat sangat bermanfaat sekali ya Bu yang Ibu sampaikan tadi, dari mulai tadi mulai penerapan pendidikan tadi karakter ya, literasi, kemudian juga masukan juga bagi pemerintah untuk segera dibuka sekolah tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan mencari cara-cara terbaru lah untuk bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang gitu ya Bu ya. Oke, misalnya Bu. Sedikit Una, misalnya kan biasanya kalau guru itu kan karena dia memang, apalagi kalau guru ngajarnya pakai hati gitu, itu kalau nggak bersentuhan sama anak siswanya, muridnya itu nggak enak gitu kan. Nah itu aja sebenarnya yang diatur, yang dikelola gitu kan, di manage dengan baik kan. Kita kenal ada manajemen kelas, ada manajemen peserta didik, itu aja digunakan oleh guru, insya Allah aman kok. Betul. Jadi kita beradaptasi sama kondisi sekarang. Jangan nggak sampai juga sampai 2 tahun terus kayak ini ya Bu. Iya, jadi kan kasihan karena ini sebenarnya aset. Anak-anak ini aset bangsa gitu. Jadi kalau sekarang kita makin lama dalam kondisi ketidakpastian pendidikan seperti ini, coba bayangkan nanti 20, 30, 50 tahun yang akan datang gitu kan, mereka ini yang nanti akan berada di puncak pimpinan negara gitu kan. Jadi ya kita yang indah-indah kan nggak usah dipikirin, tinggal dinikmati gitu kan. Tapi yang kita pikir yang nggak indahnya dulu, supaya kita punya solusi, punya antisipasi untuk supaya tidak terjadi itu yang kita khawatirkan. Jadi seperti itu. Baik Bu Rahmi, wah menarik sekali nih Syed Daralun. Nah Bu Rahmi, jadi tadi ada beberapa ya Syed Daralun yang bisa Una simpulkan. Yang pertama tadi cara membentuk karakter anak di masa pandemi ini melalui pembelajaran daring, yaitu bisa melalui literasi tulisan. Jadi itu para guru ataupun dosen bisa menyapa siswa ataupun mahasiswanya itu dengan assalamualaikum gitu ya. Sudah ada salat duha atau sudah salat zuhur, artinya seakan kita menganggap dia tuh ada di depan kita. Dengan begitu kan si anak juga merasa tersentuh nih, disapa oleh guru ataupun dosennya sendiri. Nah mungkin itu bisa diterapkan juga oleh para guru maupun dosen dan juga orang tua di rumah, untuk ya sesibuk apapun orang tua juga harus menyempatkan waktu untuk menyapa anaknya ya Bu ya. Jangan diajari sama handphone ntar kalau jatuh yang dia panggil mama juga Samsung gitu kan, nggak mungkin dia pasti panggil dia nggak panggil lagi ibunya, dia panggil Samsung. Betul. Dan yang harus dipahami bahwa anak itu kalau dulu sawah
gedung, rumah kosan itu adalah aset orang tua. Tapi coba ubah pola pikir, mindset kita yang harus kita ubah bahwa anak itulah aset. Kalau kita mau ke luar negeri, kita tidak punya cukup duit, cerdaskan anak. Nanti dia dapat beasiswa, dia ke luar negeri, minimal sekali waktu wisuda kita sempat ke luar negeri. Jadi jadikan anak itu menjadi aset yang berharga, sehingga kalau barang berharga itu kan kita rawat, kita jaga, gitu kan. Kalau gempa hebat itu yang diingat itu apa? Emas gitu, kotak emas gitu. Karena merasa emas itu harta berharga. Coba anak dijadikan harta yang berharga. Gitu kan, titipan yang memang harus dijaga, kemudian harta yang berharga. Sehingga insya Allah ya, sesibuk apapun minimal adalah waktu untuk anak gitu. Baik. Terima kasih banyak Bu Rahmi atas bincang-bincang kita hari ini, Bu. Sangat inspiratif sekali, Bu, yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga walaupun masih terus belajar kita ini semua. Sama-sama belajar lah semuanya, Bu, ya, di kondisi sekarang. Nah, Syedalun, demikian bincang-bincang tadi bersama Dr. Si Rahmi MA, dan semoga saja apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rahmi itu bisa bermanfaat bagi Syedalun semua, bagi orang tua juga para dosen, dan tentunya harus tetap semangat ya, Bu, ya. Tetap semangat dalam kondisi apapun. Baik. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Una. Sukses terus, Bu. Amin. Sehat, Ibu dan juga keluarga. Amin. Dan semoga kita semuanya bisa melewati badai virus corona. Iya, betul. Mudah-mudahan kita bisa lewat dan bisa husnul khatimah setelah selesai dari corona ini. Baik, Bu, insya Allah mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, Bu, ya, ngobrol-ngobrol lagi tentang pendidikan atau dengan hal lainnya, Bu. Oke, siap. Makasih, Bu Una Jamil. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Syedalun atas waktunya dalam bincang pendidikan hari ini bersama Dr. Si Rahmi MA, dan semoga yang tadi kita bincangkan bisa bermanfaat bagi Syedalun semua. Saya akhiri Syedalun dan sampai berjumpa dalam bincang edisi selanjutnya bersama saya Muadatul Husna, jurnalis harian Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.